Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5.5 chapter 15 Fajar Spiritual dari Malaikat Jatuh. Pria sembrono itu terkejut ketika suara puff terdengar, dan gada di tangannya tiba-tiba menjadi panas. Dia melepaskan tangannya tanpa sadar, dan terkejut menemukan bahwa gada yang terbuat dari besi halus meleleh dan berubah menjadi black besi cair, dengan bau tidak sedap yang keluar darinya. Pria sembrono itu mundur beberapa langkah dengan ngeri, menunjuk ke arah Koris dan berkata, "Kamu, siapa kamu?" Bubuk cian yang barusan ditaburkan Korlis adalah bubuk emas leleh yang dia buat sendiri, yang bisa melelehkan hampir semua logam. Pemimpin bajak laut itu maju beberapa langkah, menyeret pria sembrono itu ke belakang, dan dengan sopan berkata kepada Koris, "Tuan, kamu pasti seorang alkemis." "Aku bersikap sopan." Koris mengulurkan tangan kanannya dan melantunkan beberapa mantra dengan suara rendah. Api hitam yang membakar meja kayu di depan Paman Li muncul lagi di telapak tangannya. Api hitam itu terlihat sangat aneh di bawah sinar matahari. Bajak laut pemimpinnya adalah terkejut, dan menatap kosong pada Koris. Koris berkata dengan dingin, "Haruskah aku mengulanginya untuk ketiga kalinya?" Tepat ketika pemimpin bajak laut itu bingung, sebuah suara yang dalam terdengar, "Menurutku siapa yang menghalangi caraku menghasilkan uang?" Ternyata itu adalah penyihir yang terkenal, Koris. Koris tercengang. Suara itu datang dari segala arah, membuatnya tidak mungkin untuk mengidentifikasi posisi lawan. Ini tidak baik untuk penyihir yang tidak pandai pertempuran jarak dekat. Yang paling mengejutkannya adalah pengunjung mengetahui identitasnya. Dia dengan cepat melantunkan mantra, dan lapisan kabut hitam keluar dari tubuhnya, benar-benar menutupi 3 kaki di sekitarnya. "Jangan gugup, beraninya aku bertarung dengan Master Koris." Sesosok hitam melintas dari kapal perompak dan mendarat dengan ringan di depan Koris. Koris memandang orang ini melalui kabut hitam. Orang ini berpakaian mirip dengannya. Dia juga menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam besar. Dia tinggi, dengan tubuh kuat yang samar-samar terlihat di balik jubahnya. Namun, Koris jelas merasa bahwa tidak ada fluktuasi elemen keterampilan jiwa pada orang ini, dan dia bukan seorang penyihir. Dia sepertinya mengenakan jubah hanya untuk menutupi identitasnya. "Bos." Semua perompak dengan hormat memberi hormat kepada mereka yang mengejar mereka pada saat yang bersamaan. Pria berbaju hitam mengangkat tangannya, dan para perompak tiba-tiba terdiam. Pria berbaju hitam itu berkata kepada Koris, "Tuan Koris, kamu dan aku tidak saling mengacaukan, jadi mengapa kamu datang untuk menyentuh kesialaku? Ayo lakukan ini, tunggu sampai kami tiba di sini." Setelah penjarahan, kapalnya tenggelam. "Kamu naik kapal kami, kemana kamu ingin pergi, kami berjanji akan mengirimmu ke sana." "Bagaimana?" Koris berpikir dalam hati, "Apa menurutmu aku bodoh? Ketika aku naik perahumu, aku tidak akan dibantai olehmu. Aku tidak sebodoh itu. Jangan repot-repot. Aku masih mengatakan hal yang sama, tolong segera tinggalkan kapal ini." Pria berbaju hitam maju selangkah dan berkata, "Karena tuannya sangat gigih, mengapa aku harus memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita?" Saat dia berbicara, dia terbang ke arah Koris seperti kilat, jubahnya berkibar, dan beberapa lampu hitam ditembakkan. Menuju Koris, menyeberang. Kecepatannya sangat menakjubkan. Penjaga gelap yang baru saja dilemparkan Koris sepertinya tidak memperlambat kecepatan lawan, dan Wumang menangkap Koris dalam sekejap. Meskipun keterampilan jiwa Koris sangat kuat, bagaimanapun juga dia adalah seorang alkemis, dia tidak menyangka lawan akan berani menyerang ketika dia melepaskan api gelap. Dia langsung terkejut, bahaya ada di depan, dia tidak peduli untuk bersembunyi, dan dengan cepat mengeluarkan benda dari dadanya dan menjentikannya. Wumang memukul tubuh Koris dengan akurat, tetapi pria berbaju hitam itu terkejut karena dia jelas merasa bahwa dia tidak menangkap entitas itu, jadi dia berteriak kaget, "Gambar cermin yang luar biasa." Koris teknik gambar cermin tidak digunakan. Karena pria berbaju hitam terlalu cepat, tidak ada waktu baginya untuk melafalkan mantra. Apa yang baru saja dia lemparkan adalah gulungan gambar cermin yang dia buat sendiri. Keterampilan jiwa dilepaskan sepenuhnya, gulungan gambar cermin ini adalah salah satu dari senjata ajaib Koris penyelamat hidup. Tubuh Koris sudah terbang sejauh 3 kaki. Koris tidak bisa menahan keringat dingin, jika dia bergerak lebih lambat, dia mungkin sudah ditangkap oleh lawan sekarang. Serangan lawan memicu kemarahan di hatinya. Dia mengayunkan satu tangan ke udara,
celah kecil muncul di langit, dan tongkat hitam sepanjang 1 kaki melayang keluar. Dengan batu permata merah berdiameter hanya 1 cm di atas. Koris meraih tongkat itu dan terus melantunkan mantra. Pria berbaju hitam itu tahu betul bahwa jika Koris diizinkan melepaskan keterampilan jiwa sepenuhnya, dia tidak akan menjadi lawannya. Jadi ketika Koris meraih tongkatnya, pria berbaju hitam itu melancarkan serangan kedua. Garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah jubah, berubah menjadi jaring cahaya besar dan menutupi Koris. Koris masih melantunkan mantra, mengambil beberapa benda dari celah luar angkasa dan membuangnya, dan avatar Dogris yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba tidak bisa membedakan targetnya. Serangannya memang memusnahkan sebagian besar avatar, tapi hanya mengenai tubuh Koris. Pergilah, api hitam memurnikan jiwa. Api hitam keluar dari tongkat Koris dan bergegas menuju para perompak. Pria berbaju hitam itu terkejut, dia tidak menyangka Koris begitu kuat sehingga dia bisa mengeluarkan begitu banyak api hitam yang menggabungkan kegelapan dan api sekaligus. Meskipun aku tidak takut, bawahan itu akan habis selama mereka mendapat sedikit api hitam. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi peduli menyembunyikan kekuatannya, dan meraung, neraka bersinar. Lebih banyak cahaya hitam tiba-tiba keluar, dari bawah ke atas, dan tiba-tiba menyapanya, semangat juangnya melonjak, dan cahaya hitam berkedip, mengungkapkan sedikit gas jahat. Pemurnian jiwa api hitam Corliss dan Men in Black's Hell Brilliance tiba-tiba bertabrakan, dan setelah suara letupan, sebuah lubang besar muncul di geladak di depannya. Tubuh Corliss sedikit bergoyang, ketika lawan melakukan langkah terakhir, dia telah mengkonfirmasi identitas lawan, dan dia juga mengerti mengapa perlindungan gelapnya tidak berpengaruh pada lawan, dan mengapa lawan dapat mengambil alih jiwa api hitam. Menyempurnakan jiwa dengan Doki. Namun, dia tidak berteriak, karena dia tahu dengan jelas bahwa identitas adalah tabu terbesar pria berbaju hitam. Begitu dia mengatakannya, pihak lain pasti akan tiada tanpa henti, dan akan sulit bagi kehidupan di kapal untuk bertahan hidup. Jika dia dalam kondisi terbaiknya, Koris pasti tidak akan takut pada lawannya, tetapi dia telah diganggu oleh mabuk laut selama beberapa hari terakhir, dan kekuatan fisiknya telah banyak menurun. Jika dia benar-benar berjuang untuk hidupnya, meskipun kemungkinan menang cukup tinggi, dia pasti akan menderita luka berat. Ketika Koris ragu-ragu apakah akan bernegosiasi dengan pihak lain atau terus bertarung, bola api tiba-tiba muncul di langit. Bola api itu membentuk busur yang indah dan mengenai pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu terkejut, dia belum sepenuhnya pulih dari tabrakan tadi, jadi dia hanya bisa menggambar cahaya hitam untuk menemui bola api. Dengan suara puci, bola api itu pecah, dan beberapa percikan api mendarat di pria berjubah hitam itu, membakar beberapa lubang kecil di bawah sinar matahari. Cahaya hijau samar melintas di jubah itu. Pria berbaju hitam membeku di dalam hatinya. Meski kekuatan bola api tadi tidak besar, elemen api yang terkandung di dalamnya tenang dan damai, seperti yang dikeluarkan oleh biksu itu. Dia tidak berani melawan pengadilan suci. Selain itu, dia tidak bisa berurusan dengan Koris sendirian. Jika ada biksu lain, aku khawatir. Lebih penting untuk melarikan diri, dia berteriak, ayo pergi. Dan melompat kembali ke kapal bajak laut terlebih dahulu. Namun, dia tidak tahu bahwa tidak hanya biksu tetapi juga pendatang baru yang baru belajar keterampilan jiwa bisa mengeluarkan keterampilan jiwa yang netral dan damai. Corliss mengabaikan para perompak yang melarikan diri, matanya tertuju ke lantai 3 kapal penumpang, tempat dia tinggal, dan bola api yang dikendalikan dengan baik. Grandmaster, terima kasih telah menyelamatkan seluruh kapal. Kapten berlari ke Koris untuk berterima kasih dengan tulus. Koris meliriknya dan berkata, jangan biarkan orang lain menggangguku. Kemudian, dia menoleh dan berjalan menuju bagian atas kapal penumpang. Bola api yang tiba-tiba muncul barusan terlalu familiar baginya. Saat Koris kembali ke lantai 3, sebuah suara yang familiar terdengar di benak para anggota tim Blue Silver yang menyaksikan pertempuran di lantai 2. Memicu misi sampingan untuk memusnahkan para bajak laut. Kelompok bajak laut ini jahat, dan pemimpinnya adalah orang jahat yang jahat, membegal para pedagang yang lewat di laut. Tujuan misi, naiki kapal bajak laut dan begal semua bajak laut. Hadiah tugas, atribut dasar ditambah 1. Tidak ada penalti untuk kegagalan misi. Apakah kamu mau menerimanya? Mendengar rangkaian petunjuk ini, emosi semua orang langsung tergerak. Huo Zanji segera menatap Zhang Henrui, bisakah keterampilan jiwa anginmu membuat semua orang terbang? Zhang Henrui berkata tanpa ragu, jarak pendek baik-baik saja, sekitar 10 menit, tetapi kamu hanya dapat membawa paling banyak 3 orang, aku tidak dapat berbuat lebih banyak.
Huo Zanji menyipitkan matanya sedikit, 3 orang, sudah cukup. Ayo pergi dan selesaikan tugas. Semua orang masih memikirkan isi tugas, tetapi mereka tidak berharap dia begitu tegas. Saat dia mengatakan itu, Huo Zanji bergegas keluar ruangan terlebih dahulu, dan melompat keluar dari kabin di lantai 2, dia tidak langsung bergegas menuju kapal perompak, tetapi menuju kapten yang masih memiliki ketakutan di hatinya. Kapten hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan ada seorang anak laki-laki di depannya, dan suara dingin keluar dari mulut anak laki-laki itu, "Kapten, tolong biarkan kapal penumpang menunggu kami 1 mil jauhnya. Kami berasal dari pengadilan suci. Kami akan berurusan dengan para perompak, dan kami pasti akan membegal mereka. Bunuh mereka semua." Apa? Sebelum kapten sempat bereaksi, dia melihat beberapa orang melompat turun dari atas. Ada cahaya ungu samar di mata Huo Zanji, dan kapten menatap matanya, dan segera merasa bahwa dia harus mematuhi perintahnya. Ini adalah kekuatan pencegahan spiritual. Segera setelah itu, sang kapten mendengar suara melantunkan mantra. Kegelapan memadatkan jiwa, dan hanya yang jatuh yang bisa bebas. Bangkitlah, kekuatan keterampilan jiwa tak berujung tertidur di darahku. Saat ini, para perompak baru saja menaiki kapal dan hendak melarikan diri. Dengan lantunan mantra, cahaya di geladak pertama kapal penumpang tampak redup. Tepat setelah jatuh dari langit, semua orang di pasukan biru perak yang mendarat di samping Huo Zanji terkejut melihat bahwa tubuh Huo Zanji telah diselimuti cahaya ungu kehitaman, dan dia telah berubah menjadi sosok dewasa dalam sekejap. Pakaian punggungnya robek, dan 2 sayap hitam besar menembus punggungnya. Napas gelap meledak, dan lapisan sisik naga halus muncul di permukaan kulitnya. Huo Zanji tiba-tiba menoleh untuk melihat kerumunan, matanya berubah menjadi ungu, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Pertarungan cepat dan keputusan cepat." Saat dia mengatakan itu, dia sudah melayang ke udara, mengepakkan sayapnya di punggungnya, dan langsung menuju ke kapal bajak laut. Saat dia mengatakan itu, dia sudah melayang ke udara, mengepakkan sayapnya di punggungnya, dan langsung menuju ke kapal bajak laut. Meski ia tidak menguasai kemampuan terbang dengan baik, ia masih bisa melakukan terbang sederhana. Di mata semua orang di Blue Silver Squad, adegan ini sangat mengejutkan. Aura yang memancar dari tubuh Huo Zanji benar-benar melampaui pemahaman mereka tentang rekan-rekan mereka. Bahkan Qiu Zixuan, yang memiliki kepribadian dingin, memiliki pancaran penghargaan di matanya. Semua orang tidak berani menunda, dan masing-masing melepaskan jiwa bela diri mereka sendiri, membubung ke langit, dan langsung menuju ke kapal bajak laut. Zhang Henrui melepaskan elemen angin, menutupi anggota tim lainnya kecuali Huo Zanji, menyebabkan semua orang kehilangan banyak berat badan, dan mereka mendarat dengan ringan di kapal bajak laut. Cai Jiaze memimpin, dan tubuhnya juga membengkak, berubah menjadi sosok yang sama dengan Huo Zanji, dengan sisik merah muncul di sekujur tubuhnya, sisik naganya terlihat jauh lebih tebal, tetapi tidak ada sayap naga di tubuhnya, 1 kuning, 2 cincin jiwa ungu bersinar terang. Kemarin lusa, dia baru saja menerobos ke ranah master jiwa 3 cincin. Setelah Cai Jiaze, Yuanen Xingtian dan Li Jiangqi keduanya jatuh, dan masing-masing melepaskan cincin jiwa mereka, semuanya adalah master jiwa dengan 3 cincin jiwa. Tubuh Li Jiangqi membengkak, dan dia 2 kepala lebih tinggi dari Cai Jiaze dengan Cijialong Wuhun. Pakaian di tubuhnya telah berubah menjadi celana ketat elastis. Dia menabrak kapal bajak laut seperti bola meriam, bahkan papan kapal pecah, retak. Dibandingkan dengannya, Yuanen Xingtian terlihat ringan dan halus, tapi kecepatannya lebih cepat. Tepat ketika mereka berdua hendak menyerbu ke dalam formasi musuh, cahaya bintang melintas dan jatuh dari langit, langsung jatuh ke tempat yang paling banyak bajak lautnya. Cincin jiwa ketiga di tubuh Qiu Zixuan bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan dia menggunakan keterampilan jiwa ketiga dari pedang Dewa Bintang, pedang Starfall. Kemanapun cahaya pedang lewat, semua bajak laut di sekitarnya dikirim terbang, tercabik-cabik dalam cahaya bintang. Faktanya, Zhang Henrui dan Lu Yixin adalah yang terakhir naik ke kapal bajak laut. Nyatanya, pada akhirnya, dia melindungi Zhang Henrui dan Lu Yixin. Namun, pada saat mereka naik ke kapal, penyerbuan telah berakhir. Faktanya, Zhang Henrui dan Lu Yixin adalah yang terakhir naik ke kapal bajak laut. Nyatanya, pada akhirnya, dia melindungi Zhang Henrui dan Lu Yixin. Namun, pada saat mereka naik ke kapal, penyerbuan telah berakhir. Huo Zanji adalah orang pertama yang terbang ke kapal. Ini adalah transformasi keduanya menjadi malaikat yang jatuh. Pada saat transformasi, dia merasa otaknya menjadi sangat jernih, bahkan sangat dingin.
Dia bisa dengan jelas merasakan gelombang semua poin atributnya, ada perasaan bahwa semuanya terkendali. Eksplorasi spiritualnya langsung menyelimuti seluruh kapal bajak laut, dan dia dapat dengan jelas merasakan semua yang ada di kapal bajak laut dan posisi semua bajak laut tanpa melihatnya dengan matanya. Mata ungu menatap langsung ke arah pemimpin bajak laut. Kekuatan spiritual pemimpin bajak laut itu tidak lemah, dan dia mampu bersaing dengan Koris begitu lama, dan kekuatannya juga luar biasa. Dia segera merasa bahwa Huo Zanji ada di kapal, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Melihat Huo Zanji dengan sayap di punggungnya dan aura gelap yang kuat memancar dari seluruh tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Dia melihat bahwa tubuh orang itu ditutupi sisik naga ungu kehitaman, matanya yang ungu tua, dan sayap hitam di punggungnya, dan dia merasa ketakutan. Mata Huo Zanji tiba-tiba menjadi padat. Apa yang dilihat oleh rekan-rekannya yang baru saja naik ke kapal adalah dua kilatan petir ungu dari mata Huo Zanji. Saat berikutnya, pemimpin bajak laut yang sangat kuat saat bertarung dengan Koris dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, lalu jatuh ke belakang. Bang, tubuh pemimpin bajak laut jatuh perlahan ke tanah. Solen 5.5 Chapter 16 Pondok Koris. Kamu membegal pemimpin bajak laut dengan kekuatan satu orang, dan tingkat penyelesaian tugas akan meningkat. Hadiah tugas pribadi akan meningkat. Huo Zanji segera mendapat petunjuk di benaknya. Dia hanya berdiri di sana, melebarkan sayap malaikat jatuh hitamnya, menakuti para perompak sehingga tidak ada yang berani mendekati mereka, dan mereka dengan panik melarikan diri ke tempat lain. Tapi yang tidak diketahui para perompak adalah bahwa Huo Zanji sendiri adalah orang yang paling terkejut saat ini. Di kapal penumpang, dia sudah menilai kekuatan Koris. Kekuatan spiritual Koris seharusnya di atas 40 berdasarkan poin atribut dasar, dan ini tanpa mempertimbangkan teknik alkimia aneh itu. Pemimpin bajak laut dapat bersaing dengan Koris dalam keterampilan jiwa, dan kekuatannya harus serupa dengan Koris. Karena itulah Huo Zanji memilih untuk berubah menjadi malaikat jatuh tanpa ragu setelah menerima tugas tersebut, karena hanya dalam keadaan malaikat jatuh dia bisa bersaing dengan lawannya dalam hal atribut. Dia berpikir dengan sangat jernih bahwa setidaknya dia harus mengendalikan lawannya untuk sementara waktu, membiarkan rekannya berurusan dengan bajak laut biasa, dan kemudian semua orang bergabung untuk menghancurkan pemimpin bajak laut itu. Namun, dia menemukan bahwa dia salah. Apa yang dia gunakan barusan adalah skill tambahan spesial dan langkah roh yang dia pelajari belum lama ini, ledakan roh. Ketika ledakan spiritual meletus, dia menemukan bahwa setidaknya sepertiga dari kekuatan spiritualnya telah dikonsumsi, dan dia tidak tahu berapa banyak kekuatan spiritual yang dia hasilkan. Meskipun pemimpin bajak laut telah mengkonsumsi banyak dalam pertempuran dengan Koris, lawannya adalah orang kuat dengan kekuatan spiritual lebih dari 40, dan spiritualnya dihancurkan oleh dirinya sendiri. Ya, tadi dia samar-samar mendengar bahwa sepertinya ada sedikit gangguan spiritual, dan kemudian pihak lain jatuh. Huo Zanji memiliki momen kelemahan dalam pikirannya karena ledakan kekuatan spiritual, jadi dia tidak memperhatikan semua detailnya. Tim biru perak di kejauhan sangat terkejut. Qiu Zixuan hendak bergerak ketika dia menyadari situasi di sini, dia berkedip dan bergumam, jadi aku bukan yang paling kejam. Bajak laut lainnya mudah, dan Qiu Zixuan menyelesaikan lebih dari sepertiganya sendirian. Yuanen Xingtian memandangi yang tersenyum, tapi serangannya kejam. Yang lebih kejam lagi adalah Li Jiangqi. Tinjunya bukan lelucon. Di bawah dorongan tubuh Titan, kekuatan yang dia keluarkan sangat menakutkan, hampir pang mengatasi bajak laut. Sebaliknya, Cai Jiaze, yang biasanya terlihat keren, jauh lebih lembut, terus menjatuhkan para perompak ke udara atau menjatuhkan mereka, hampir tanpa membegal. Faktanya, dia tinggal bersama Zhang Henrui dan Lu Yixin. Zhang Henrui menggunakan bilah angin untuk membuat pisaunya. Faktanya, dia mengawasi sekelilingnya untuk waspada terhadap bahaya lain. Lu Yixin tidak melakukan apa-apa, dan di sana tidak ada lawan yang layak untuk serangannya. Itu seperempat jam sebelum dan sesudah, dan pertempuran telah berakhir. Semua perompak musnah. Li Jiangqi menghancurkan bagian bawah kapal dengan 3 pukulan, dan kapal perompak mulai kemasukan air, bahkan jika ada ikan yang lolos dari jaring, itu akan tenggelam ke dasar laut bersama dengan kapal perompak. Kapal penumpang tidak berangkat lebih dulu seperti yang diperintahkan Huo Zanji, tetapi berhenti di samping kapal perompak dan menunggu mereka. Setelah kapten dikejutkan oleh Huo Zanji, perhatiannya tentu saja tertuju pada para penyewa yang mengaku sebagai anggota pengadilan suci, dan kemudian dia melihat bahwa pemimpin bajak laut itu langsung ditangani oleh Huo Zanji, dan para perompak lainnya adalah tidak berdaya untuk melawan.
Apa yang terjadi di sini? Oleh karena itu, kapal penumpang berhenti di tempat dan menunggu. Zhang Henrui tidak perlu terbang dengan orang lagi. Huo Zanji awalnya ingin menjaga kapal penumpang jauh untuk memastikan keselamatan. Kemudian dia berubah menjadi malaikat yang jatuh untuk memimpin orang. Zhang Henrui membawa orang dengan elemen angin. Selama kapal penumpang tidak pergi terlalu jauh, mereka bisa terbang kembali ke kapal. Tapi tanpa diduga, semuanya jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Ketika mereka naik kembali ke kapal penumpang, pemberitahuan segera terdengar, misi sampingan, menghancurkan bajak laut, selesai. Peringkat misi, top A. Semua anggota tim Blue Silver, poin atribut dasar akan ditingkatkan 1. Penyelesaian misi utama telah sangat ditingkatkan. Tambahan 500 poin bonus. Top A. Semua orang menjadi bersemangat dalam sekejap. Ini adalah top A. Adalah peringkat tertinggi. Semua orang tanpa sadar menatap Huo Zanji. Tidak diragukan lagi bahwa hal tersulit bagi tim dalam pertempuran untuk memusnahkan bajak laut ini adalah menghadapi pemimpin lawan. Seorang pemimpin bajak laut yang kekuatan spiritualnya jelas di atas 40 seharusnya sangat sulit untuk dihadapi, tetapi langsung dibegal oleh Huo Zanji. Ini adalah kunci misi mereka. Ini adalah tugas tim, biasanya, kesulitannya tidak kecil. Lagi pula, di tim mahasiswa baru seperti mereka, hanya ada remaja, jadi sulit untuk menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu, belum lagi kekuatan pemimpin bajak laut. Sebagai tugas sampingan tidak ada penalti, artinya ketua tim sebenarnya tidak bisa mengambil tugas ini setelah ditimbang. Huo Zanji dan yang lainnya tidak hanya menerimanya, tetapi juga menyelesaikannya, dan masuk akal untuk mendapatkan peringkat tertinggi. Kamu dengan cepat membegal kepala musuh dengan kekuatanmu sendiri, menenangkan penumpang kapal penumpang, dan mendapat hadiah tambahan, 1 poin atribut dasar. Huo Zanji mendengar bisikan kedua. 2 poin atribut dasar. Dia tidak bisa tidak senang, Anda tahu, menyelesaikan tugas utama tidak lebih dari memberi hadiah 2 poin atribut dasar. Namun, dia tidak terburu-buru untuk melihat tirai cahaya atribut, tetapi segera melepaskan penjelajahan spiritual setelah menaiki kapal untuk mengamati ruangan di lantai 3 kapal penumpang. Eksplorasi spiritual dalam keadaan malaikat jatuh sangat kuat dan dapat dideteksi dengan lebih jelas. Di dalam, Koris sedang menyembuhkan Ahdai, tidak diragukan lagi, bola api yang terbang turun dari atas dilepaskan oleh Ahdai, dan dia ditarik keluar setelah dilepaskan. Bola api dengan diameter 5 cm sudah di luar kemampuannya. Setelah transformasi malaikat yang jatuh diangkat, Huo Zanji menahan kelemahannya, mendatangi kapten, dan berkata dengan acuh tak acuh, kapal bajak laut akan tenggelam, beritahu orang-orangmu, lupakan semua yang kamu lihat sebelumnya, dan jangan beritahu siapapun tentang itu. Semua tamu menggigil di kabin, tidak tahu apa yang terjadi di kapal perompak. Tapi kapten dan kru melihatnya dengan jelas. Ya, terima kasih telah menghilangkan kerugian bagi orang-orang, kata kapten dengan sangat hormat. Tidak diragukan lagi, meskipun Huo Zanji terlihat kecil, kekuatan dahsyat yang dia perlihatkan telah sangat mengejutkan sang kapten. Terlebih lagi, Huo Zanji terlihat seperti orang dewasa saat bertransformasi. Huo Zanji membawa teman-temannya kembali ke kamar. Semua orang tidak kembali ke kediaman mereka masing-masing, tetapi mengikuti Huo Zanji ke kamarnya. Tuan, kamu sangat hebat, Tuan. Pemimpin regu itu perkasa, kata Lu Yixin dengan riang. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa, misi sampingannya sudah selesai. Yang lain memandang Huo Zanji dengan sedikit kekaguman. Kekuatan selalu menjadi dasar dari segalanya. Sekarang tidak ada yang akan berpikir bahwa itu adalah kebetulan bahwa Huo Zanji mendapat peringkat menengah A dalam penilaian siswa baru. Bagaimana mereka tahu bahwa sebelum dimulainya misi ini, Huo Zanji masih pemula dengan rata-rata poin atribut dasar kurang dari 10. Huo Zanji berkata, menilai dari pengingat, setelah menyelesaikan misi sampingan ini, peringkat akhir kami dari misi utama harus ditingkatkan, yang merupakan hal yang baik. Aku hanya mengamati sisi Koris, dan bola api yang terbang ke atas seharusnya dilepaskan oleh Dam. Dia telah menghabiskan kekuatan spiritualnya, dan Koris sedang menyembuhkannya, jadi dia mungkin tidak memperhatikan gerakan di luar. Semua orang kembali ke kamar dulu, bersihkan dan istirahat. Oke, Cai Jiaze mengangguk, sebenarnya hanya tersenyum. Li Jiangqi mengacungkan jempol pada Huo Zanji, dan berkata, pemimpin regu luar biasa. Zhang Henrui berkata sambil tersenyum, pemimpin regu, jika kita jauh dari kapal penumpang, kamu akan terbang kembali dengan 3 orang. Omong-omong, jiwa bela dirimu bukankah mata rohmu? Yang tadi adalah jiwa bela diri kedua. Huo Zanji mengangguk.
Lu Yixin berkata, "Oke, ayo istirahat. Tidakkah kamu melihat bahwa pemimpin regu sedikit lelah? Ledakan barusan pasti tidak mudah," katanya, dan keluar lebih dulu. Yang lainnya keluar, dan di belakang adalah Qiu Zixuan dan Yuanen Xingtian. Qiu Zixuan memandang Huo Zanji dengan kemegahan di matanya, dan berkata, "Kamu baru saja meledak, itu sangat bagus." Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan keluar. Yuanen Xingtian tidak buru-buru pergi, dia sedikit menyipitkan matanya dan menatap Huo Zanji, dan berkata, "Cahaya kemasan gelap di dunia Douluo adalah kamu sebelumnya. Apakah itu terkait dengan darah yang kuberikan padamu?" Melihat matanya yang penasaran, Huo Zanji mengangguk tanpa menyembunyikan apapun, dan berkata, "Aku mendapat buku latihan untuk penilaian siswa baru, yang memerlukan atribut darah gelap untuk diaktifkan, jadi aku mengganggumu. Setelah berhasil menstimulasi, aku dapatkan yang barusan. Kemampuan, itu juga bisa dikatakan sebagai jiwa bela diri, malaikat jatuh." Yuanen Xingtian berkata, "Aku bisa merasakannya sangat kuat. Ketika kekuatan spiritualmu meledak, kamu mungkin memiliki level 60 atau 70 poin, sehingga kamu dapat membegal lawan dalam hitungan detik." Huo Zanji berkata, "Peningkatan malaikat jatuh itu sendiri tidak sebesar itu. Seharusnya keterampilan spiritualku adalah hadiah yang ditarik ketika kekuatan spiritual mencapai 25 poin sebelumnya." Yuanen Xingtian sedikit menyipitkan matanya dan berkata, 25 benar-benar titik balik. "Pemimpin regu, aku menyetujuimu." Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan pergi dengan senyum di wajahnya. Sebagai siswa baru dengan nilai A, dia tidak diragukan lagi adalah lawan terkuat Huo Zanji dalam kompetisi untuk pemimpin regu. Persetujuannya sangat penting. Untuk Yuanen Xingtian, Huo Zanji masih sangat berterima kasih. Tanpa darahnya, tidak mungkin baginya untuk meningkat begitu cepat. Dia mungkin menunjukkan rasa takutnya dalam misi tim pertama. Dia memutuskan bahwa dia harus memberinya kesempatan kompensasi. Malam itu, kapal penumpang yang mengalami insiden perompak akhirnya tiba di tujuan, kota pelabuhan Fes di Provinsi Hill. Dari percakapan antara Koris dan Ahdai, Huo Zanji dan yang lainnya mengetahui bahwa Provinsi Varian tempat tinggal Koris berbatasan dengan Provinsi Hill, dan hanya butuh waktu sekitar 3 hari untuk menempuh perjalanan dari Fes ke Provinsi Varian. Koris membawa pria bodoh itu ke sebuah hotel untuk memulihkan diri, dan Huo Zanji serta yang lainnya tinggal di dekatnya, mengawasi Koris dan pria bodoh itu. Keesokan paginya, Koris membawa Dam ke dalam gerbong, dan Huo Zanji serta yang lainnya juga menyewa gerbong dan mengikuti mereka dari jauh. Gerbong mengikuti gerbong, yang kamu butuhkan hanyalah mendeteksinya ke satu arah dengan kekuatan spiritualmu, tidak masalah jika jaraknya 1000 meter, Huo Zanji dapat mengikutinya dengan mudah, dan dia tidak takut ditemukan. Setelah berjalan selama 3 hari, gerbong tersebut akhirnya memasuki wilayah Provinsi Warliang. Sepanjang jalan, dan melihat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meski Koris sangat tidak sabar dengan banyak pertanyaannya, dia tetap menjawabnya satu persatu. Sesampainya di hutan besar di barat laut Provinsi Valiang, Korlis memerintahkan pengemudi untuk berhenti, membayar ongkos, dan menyuruh pengemudi pergi. Selanjutnya, Koris berjalan ke dalam hutan bersama Dam. Hutan ini disebut hutan psikedelik oleh Koris, karena tidak ada jalan sama sekali di dalam hutan, dan banyak tumbuhan yang membuat orang sulit membedakan arah di dalam hutan. Selain itu, medannya relatif tinggi, dan sesekali kabut yang mengapung membuat orang merasa tidak nyaman. Ada rasa misteri yang bahkan orang yang tinggal di dekatnya jarang masuk jauh ke dalam hutan ini, karena takut tidak bisa keluar. Setelah Koris datang ke sini, dia mengatur banyak jebakan keterampilan jiwa di hutan, terutama yang menarik kabut, yang merupakan mahakaryanya. Huo Zanji dan yang lainnya mengikuti dari kejauhan. Di tempat yang penuh dengan kabut tebal ini, penjelajahan spiritual Huo Zanji menjadi lebih berguna. Di sini, sulit untuk mengetahui arah dengan mata, tetapi mengandalkan eksplorasi spiritualnya, tidak hanya dia tidak takut tersesat, dia bahkan dapat secara efektif menghindari jebakan keterampilan jiwa yang dipasang oleh Koris. Yah, akhirnya aku kembali. Koris berhenti di depan beberapa rumah biasa-biasa saja. Siapa sangka bahwa ini adalah laboratorium dari penyembur api ajaibnya, Koris. Dia menunduk untuk melihat dam yang dipegang di bawah ketiaknya. Segera, aku sangat bersemangat, dan akhirnya persiapan terakhir sebelum percobaan dapat dilakukan, dan kerja keras bertahun-tahun akan segera terwujud. Eksplorasi spiritual Huo Zanji juga merasakan rumah-rumah ini. Menemukan kabin Korlis, tingkat penyelesaian misi meningkat. Tindak lanjut misi, tunggu. Tunggu sampai Hades muncul.
Solen 5.5 Chapter 17 Penantian 10 bulan. Apa yang tidak diharapkan oleh tim Perak Biru adalah bahwa pemberitahuan misi dunia Douluo mengatakan akan memakan waktu lama untuk menunggu. Setelah Koris membawa Ahdai ke rumah kayu, dia mulai mengajar Ahdai. Harus dikatakan bahwa Ahdai sangat lambat untuk belajar, tetapi anak ini memiliki kepribadian yang sangat ulet. Meskipun dia belajar dengan sangat lambat, dia tidak pernah mengeluh selama proses pembelajaran. Koris mengajari Dam untuk mengidentifikasi berbagai item yang dibutuhkan untuk alkimia, serta keterampilan jiwa, dan juga mengajarinya mengidentifikasi buah-buahan di hutan. Apa yang dapat diingat Huo Zanji setelah mendengarkannya sekali, mungkin perlu beberapa hari bagi Dui untuk melakukannya. Setelah setengah bulan tanpa pergerakan dari Pluto, Huo Zanji dan yang lainnya tahu bahwa mungkin butuh waktu lama untuk menyelesaikan tugas kali ini. Mereka membangun tempat berlindung sekitar 3 km dari rumah kayu Koris, yang juga merupakan arah yang biasanya tidak dilalui Koris, dan tinggal sementara. Buah-buahan yang dapat dimakan yang diajarkan Koris kepada Ahdai untuk diidentifikasi menjadi rasa lapar mereka. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas, kamu tidak dapat meninggalkan dunia dewa kematian yang baik ini meskipun setiap orang tidak punya pilihan selain beradaptasi, itu tidak lebih dari kultivasi. Di mana kultivasi bukan kultivasi. Huo Zanji akan memeriksa gubuk Koris setiap hari untuk merasakan perubahannya, dan pada saat yang sama mempelajari apa yang diajarkan Koris pada Bodah, dan meningkatkan pemahamannya tentang dunia. Mitra lainnya tinggal di penampungan untuk menunggu dan berlatih. Selama periode ini, Koris pergi sekali atau 2 kali, tetapi tidak lama, terkadang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, terkadang untuk membeli barang lainnya. Baru pada suatu saat ketika seorang tamu bernama Grissom datang berkunjung, Huo Zanji dan yang lainnya secara samar-samar mengerti mengapa Gris memilih Bodah, seorang Idirot, untuk dibawa kembali. Grissom seharusnya adalah adik laki-laki Koris. Ketika dia berbicara dengan Koris, dia mengungkapkan bahwa Dam dipilih oleh Koris untuk membawanya kembali untuk eksperimen. Alkemis memang jahat. Apakah kamu menemukan sesuatu? Huo Zanji bertanya kepada teman-temannya setelah dia kembali dari penyelidikannya di gubuk Koris. Semua orang menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak menemukan apapun. Mereka sudah lama mencari. Alasan pencariannya adalah Dui tidak sengaja memakan buah setelah Koris pergi, total ada 2 buah, 1 merah dan 1 putih. Melalui eksplorasi spiritual, Huo Zanji dengan jelas menemukan bahwa tubuh Ahdai telah meningkat pesat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah mencuci sumsumnya dan mengubah tendonnya, terutama energi hidupnya telah meningkat pesat. Mereka telah melihat kedua buah itu sebelumnya, tetapi mereka tidak berada dalam lingkup pengenalan Korlis, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Mereka tidak menyangka bahwa Duan akan memiliki efek ajaib setelah memakannya. Huo Zanji terus memantau Koris dan yang lainnya mulai mencari buah semacam ini. Tetapi beberapa bulan berlalu dan tidak ada yang ditemukan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, mereka belum mendapatkan apa-apa. Koris pergi untuk pertama kalinya dan memberikan buku catatan eksperimen kepada Dam. Dam belajar dengan cermat setiap hari, sementara Huo Zanji diam-diam mengintai di atap gubuk Koris untuk membaca bersamanya saat dia membaca, dan dengan penglihatan dan ingatannya yang menakjubkan, dia mengingat catatan percobaan dengan jelas. Kemudian 2 petunjuk tentang profesi tambahan muncul di benak Huo Zanji, alkemis level awal dan pandai besi senjata level awal. Namun, jelas tidak ada syarat untuk belajar di sini, jadi Huo Zanji tidak terburu-buru, jadi dia akan menuliskan ilmunya terlebih dahulu. Dibandingkan dengan alkemis, dia lebih memilih profesi tambahan pandai besi senjata. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan senjata ampuh? Dan ketidakpastian alkimia terlalu kuat, bahkan Koris akan gagal dalam percobaan, dan sekali gagal, itu akan berbahaya. Dia juga membagikan ilmu ini kepada rekan-rekannya, dan semua orang diingatkan tentang profesi pembantu, yang merupakan salah satu keuntungan dalam beberapa bulan terakhir. Adapun cara memilih, mereka akan membicarakannya setelah menyelesaikan misi utama. Penantian ini lebih dari 8 bulan. Dalam 8 bulan terakhir, setiap orang hanya bisa berkultivasi, dan masing-masing telah membuat kemajuan. Energi langit dan bumi di sini lebih melimpah daripada di benua Douluo, sehingga kultivasinya lancar. Orang juga akan bergiliran pergi ke kota untuk membeli persediaan. Setelah lebih dari 8 bulan, mereka semua memiliki perasaan ingin berintegrasi ke dunia ini. Huo Zanji, siswa baru di Akademi Shrek Cabang Xingluo, berusia 12 tahun. Jiwa bela diri, mata jiwa, malaikat jatuh. Kekuatan, 20. Agility, 22.
Fisik 21. Semangat 35. Serangan 26. Pertahanan 24. Atribut dasar yang akan ditetapkan 0. Ruang dunia Douluo, seni iblis surgawi pemula, terlatih, hingga tingkat kekuatan jiwa ke-40. Keterampilan tambahan spiritual, ledakan spiritual. Poin atribut Huo Zanji telah ditingkatkan sampai batas tertentu, semua atribut dasar di atas 20, dan kekuatan spiritualnya telah mencapai 35 yang mencengangkan. Tentu saja, 2 poin kekuatan spiritual adalah hadiah yang dia dapatkan untuk menyelesaikan misi sampingan sebelumnya. Mitra lain juga sedikit banyak meningkat. Sudah lebih dari 8 bulan sejak mereka datang ke dunia Dewa Kematian yang baik hati, tetapi usia mereka di layar cahaya atribut tidak berubah. Dari sudut pandang ini, aliran waktu di sini seharusnya berbeda dengan di benua Douluo. Artinya, mereka telah berlatih di sini selama 8 bulan, tetapi waktu di Douluo Dalu pasti belum 8 bulan. Setelah mereka mengetahui hal ini, mereka bahkan tidak terlalu cemas. Semua orang telah meningkat. Melalui pertukaran dengan mitra mereka, setiap orang telah banyak bekerja sama, dan mereka akan belajar satu sama lain ketika mereka bebas. Huo Zanji juga belajar banyak keterampilan bertarung dari pertukaran dengan mitranya. Saat atribut tertentu mencapai 25 poin, hanya orang pertama yang mencapainya yang akan memiliki opsi tambahan yang dapat diekstraksi. Mereka telah memverifikasi poin ini, karena beberapa dari mereka telah menembus 25 dari 4 atribut dasar. Oleh karena itu, semua poin atribut dasar yang diperoleh Huo Zanji disiapkan untuk ditambahkan ke roh, dan berusaha untuk membuat kekuatan spiritualnya mencapai tahap berikutnya secepat mungkin, lalu mengekstrak opsi tambahan yang langka. Kekuatan spiritual dasar 35 pasti yang terbaik di antara rekan-rekannya. Pada hari ini, Huo Zanji pergi ke sekitar gubuk Korlis lagi, dengan mengandalkan mata rohnya untuk menjelajahi dan memantau pergerakan di dalam gubuk. Dia banyak menggunakan deteksi spiritual, dan sekarang sama baiknya dengan lengannya. Perubahan yang paling jelas adalah dia dapat membedakan suara. Melalui getaran udara yang dihasilkan oleh pihak lain ketika dia berbicara, dia dapat membedakan apa yang dikatakan pihak lain. Ini adalah latihan yang membuat sempurna. Penjelajahan spiritual dihidupkan, dan di dalam gubuk, Koris berkata kepada Adam, "Dai, kamu sudah di sini selama lebih dari 8 bulan." Duan menghitung dengan jarinya, mengangguk dan berkata, "Ya, Guru, aku telah berada di sini selama lebih dari 8 bulan." Koris berkata, "Aku akan pergi dari sini besok untuk mencari bahan mentah yang sangat penting, dan kamu akan mengurusnya di sini." Duan tercengang, dan kehilangan suaranya, "Apa? Guru, kamu harus pergi lagi." Korlis berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku harus menemukan bahan bakunya. Ini terkait dengan percobaan yang sangat penting. Kamu harus merawat rumah dengan baik. Aku perkirakan aku tidak akan dapat kembali sampai 3 bulan kemudian." Ahdai penuh dengan keengganan, "Guru, bisakah kamu membawaku bersamamu?" Koris menatap mata penuh harap Ahdai, dan menghela nafas dalam hatinya, "Bagaimana aku bisa membawamu bersamaku? Alasan mengapa aku pergi adalah untuk mengasingkanmu, sehingga aku bisa menjadi kejam dan menggunakanmu untuk percobaan ini." Memikirkan hal ini, Koris mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, berhentilah menjadi anak kecil, bukan berarti aku tidak akan kembali." Bodah tersedak dan berkata, "Guru, kamu harus segera kembali. Bodah akan merindukanmu." Koris mengangguk dan berkata, "Sebelum aku pergi, aku akan mengajarimu keterampilan jiwa api, kamu harus mempraktikkannya dengan baik. Dalam 8 bulan terakhir, kekuatan keterampilan jiwamu tidak lambat berkembang, dan kamu sudah bisa menggunakan keterampilan jiwa ini. Jika Koris mengajarinya keterampilan jiwa secara normal, Bodah akan melompat dengan bersemangat, tetapi hari ini berbeda, keengganannya pada Koris jauh melebihi keinginannya untuk belajar keterampilan jiwa." Koris tidak melihat kebahagiaan di mata Ahdai, jadi dia terkejut. Selama periode ini, Ahdai telah memohon pada dirinya sendiri untuk mengajarinya beberapa trik sulap beberapa kali, tetapi dia tidak setuju. Kali ini, dia menawarkan untuk mengajarinya, kenapa dia tidak bersemangat? Koris mau tidak mau bertanya, apakah kamu tidak ingin belajar?" Bodah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku ingin belajar, tapi aku ingin kamu tinggal lebih lama." Bodah ingin bersama guru. Hati Koris terasa panas, tenggorokannya seperti tersumbat, dan dia hampir saja mengucapkan janjinya. Untuk waktu yang lama, yang tua dan yang muda saling berhadapan dalam diam. "Bodah, guru berjanji padamu bahwa setelah aku kembali kali ini, aku tidak akan pergi, oke?"
Koris berkata dengan lembut. Dia mengerti bahwa jika dia tidak pergi dari sini lagi, dia mungkin tidak bisa menggunakan bodah untuk melakukan percobaan. Jadi, dia berbohong. Mata besar Duan tiba-tiba berbinar, dengan tatapan yang tidak dia miliki di masa lalu. Benarkah, guru? Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Koris mengangguk, dan berkata, oke, sekarang aku akan mengajarimu keterampilan jiwa bola api. Dasar dari keterampilan jiwa ini adalah bola api dan nyala api. Kamu harus mendengarkan baik-baik, dan bertanya padaku jika kamu tidak mengerti, apakah kamu mengerti? Dam mengangguk, lalu berkonsentrasi mendengarkan penjelasan Koris. Bolide sebenarnya adalah keterampilan jiwa api utama yang menggunakan banyak bola api untuk menyerang musuh di area yang luas. Fitur terbesar dari keterampilan jiwa ini adalah ia akan menghasilkan kekuatan yang berbeda tergantung pada kekuatan keterampilan jiwa Castor. Jika Koris menggunakannya, ia dapat melontarkan bola api berisi api hitam, dan kekuatannya dapat mencapai tingkat keterampilan jiwa tingkat lanjut. Sebelum menggunakan keterampilan jiwa meteor api, kamu harus menggabungkan teknik api dan teknik bola api. Soalnya, teknik api yang kamu gunakan sekarang sudah bisa membakar api cian dan biru, tapi bola api yang kamu keluarkan masih berwarna merah. Tidak, kamu punya untuk. Setelah belajar sepanjang pagi, Dam nyaris tidak mengingat prinsip dan penggunaan bolide. Koris takut dia lupa, jadi dia menuliskan metode penggunaan bolide agar Dam bisa berlatih lebih baik. Sore hari, Ahdai bekerja keras untuk mempraktikkan keterampilan jiwa yang baru dipelajari. Jika dia memiliki pertanyaan, dia meminta nasihat Koris satu persatu. Secara mengejutkan, Koris sangat lembut dan menjelaskannya tanpa lelah. Di malam hari, Ahdai akhirnya bisa mengeluarkan keterampilan jiwa bola api. Tidak, tepatnya, dia sudah bisa mengeluarkan bola api, dan kekuatannya hanya bisa membakar dedaunan. Koris memberitahunya bahwa dia berharap ketika dia kembali, dia bisa melihat bola api biru dengan diameter 1 cm. Huo Zanji tidak tahu bahwa Duan tidak mempelajarinya, tetapi ketika Koris pergi keesokan harinya, Huo Zanji sudah mempelajarinya. Setelah sekian lama berada di sini, Huo Zanji sudah lama mahir menggunakan keterampilan jiwa api dasar seperti bola api dan nyala api. Kekuatan spiritualnya kuat, dan sangat mudah untuk mengontrol elemen api. Dengan pemahamannya sendiri, bahkan Koris tidak bisa melakukan yang lebih baik darinya dalam memanipulasi keterampilan jiwa api ini. Ini masih tanpa transformasi malaikat yang jatuh. Dan keajaiban meteor api benar-benar membuat Huo Zanji tertarik pada keterampilan jiwa. Semakin kuat kekuatan spiritual, semakin besar kekuatan yang diinduksi oleh keterampilan jiwa, dan semakin kuat kekuatan keterampilan jiwa serangan jarak jauh. Baginya, ini adalah skill yang cukup bagus. Ini adalah kemampuan yang bisa dimiliki di luar jiwa bela dirinya. Dia hanya perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikannya. Jika dia menggunakannya saat malaikat jatuh bertransformasi, kekuatannya pasti luar biasa. Dia sekarang api yang bisa dinyalakan mirip dengan Koris, dan bahkan atribut kegelapan lebih kuat. Dalam 2 bulan berikutnya, Huo Zanji terus menyelidiki pergerakan Duan, sambil belajar dan berlatih bolide. Namun, keterampilan jiwa yang dia pelajari tidak tercermin pada tirai cahaya atribut dasarnya. Pada hari ini, Huo Zanji sedang melakukan penyelidikan spiritual seperti biasa, ketika tiba-tiba bel di atap gubuk Koris berbunyi, dingling, 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 dingling.